Angin sore Bekasi berhembus kering, membawa debu dari jalanan yang tak pernah sepi. Di ujung jalan menuju TPU Perwira, berdiri satu gerobak kecil warna biru muda, catnya mulai pudar. Sebagian kayunya retak dimakan panas. Di balik gerobak itu, berdiri seorang pemuda berkaus polos. Wajahnya sawo matang, mata teduh tapi letih. Fauzi, 22 tahun, perantau dari Ciamis. Sudah 3 bulan ia di Bekasi. Di kampung, hidupnya serba pas-pasan. Ayahnya buruh tani, ibunya menjual pisang goreng di pinggir jalan. Setelah lulus SMP, Fauzi tak bisa melanjutkan sekolah. Buat apa sekolah tinggi kalau makan aja susah, Ji? Begitu kata ibunya dulu. Tapi entah kenapa, kata-kata itu justru menancap di hatinya sebagai luka. Fauzi merasa malu setiap kali teman-teman sebayanya mulai berangkat ke kota. Ada yang kerja di pabrik, ada yang kuliah. Ia masih saja menggembala kambing di bukit kecil belakang rumah. Hingga suatu sore, pamannya dari Bekasi datang, menawarkan tempat tinggal sementara dan pekerjaan serabutan. Tanpa pikir panjang, Fauzi berangkat. Ia ingin membuktikan bahwa dirinya bisa mandiri, walau hanya bermodal keberanian dan sedikit uang saku. Awal di Bekasi tak mudah. Ia menumpang di rumah paman di pinggiran Kaliabang. Rumah kecil yang juga dihuni 4 pekerja lain. Siang hari, ia ikut paman berjualan es keliling, es sirup dan minuman dingin untuk para tukang, sopir angkot, dan peziarah makam. Setiap hari, mereka mendorong gerobak dari subuh, menembus terik matahari. Kadang juga hujan mendadak yang membuat dagangan sepi. Namun, dari rutinitas itulah, Fauzi belajar arti hidup di tanah rantau, bahwa kerja keras bukan sekadar soal uang, tapi juga tentang bertahan dari kesepian. Setiap kali berhenti di depan TPU Perwira, ia memandang luasnya area pemakaman itu. Sunyi, tapi anehnya terasa tenang. Kadang ia berbincang dengan penjaga makam, Pak Jaya, seorang pria tua yang sudah seperti bagian dari tempat itu. "Gimana jualan hari ini, Zi?" tanya Pak Jaya suatu sore. "Lumayan, Pak. Tapi tadi sempat kejar-kejaran sama tukang parkir. Katanya saya jualan terlalu dekat pintu masuk." Pak Jaya terkekeh. Namanya juga Bekasi. Semua rebutan tempat hidup. Kalimat itu menancap di kepala Fauzi. Semua rebutan tempat hidup. Dan benar saja, di sini tak ada yang mudah. Setiap meter jalan punya pemiliknya. Setiap pelanggan punya pedagang langganan. Fauzi harus belajar cara berbicara, cara tersenyum, bahkan cara menunduk agar tak disangka menantang. Di Bekasi, sopan santun bisa menentukan apakah kamu akan bertahan atau disingkirkan. Sore hari, setelah jualan selesai, Fauzi sering duduk di tepi jalan menatap langit yang berwarna jingga keabu-abuan. Bau aspal panas bercampur aroma tanah makam yang lembab. Ia teringat rumah, suara ayam di pagi hari, ibunya yang menjemur pakaian, dan suara radio tua yang memutar lagu-lagu lawas. Ia rindu, tapi ia tahu, kalau pulang sekarang, ia hanya akan membawa tangan kosong. Suatu malam, Paman Fauzi berkata, "Kamu udah bisa bawa gerobak sendiri besok." Paman pindah keliling ke arah Rawalumbu. "Di sini, kamu lanjut aja sendiri. Pelan-pelan belajar ngatur." Fauzi terdiam, antara bangga dan takut, tapi ia mengangguk. Itu artinya, ia sudah dianggap cukup kuat. Keesokan harinya, ia menulis nama kecil di papan gerobaknya, "Es segar se IA
Dihusin aja. Jangan dilihatin. Tulisan itu sederhana. Tapi bagi Fauzi, itu tanda lahirnya sesuatu. Bukan hanya usaha kecil, tapi juga keberanian untuk menatap hari-hari baru. Hari-harinya berjalan lambat, tapi pasti. Kadang untung besar, kadang rugi karena hujan. Tapi setiap malam, sebelum tidur di kamar sempit kontrakan, Fauzi menatap gerobaknya yang disandarkan di tembok. Ia tersenyum kecil. Dulu, di kampung, ia malu karena tak punya ijazah tinggi. Sekarang, di tanah rantau, ia belajar bahwa ijazah bukan segalanya. Yang penting adalah kemauan untuk tidak menyerah. Bekasi mungkin keras, tapi bagi Fauzi, kota ini adalah cermin hidup. Panas, berdebu, tapi memberi ruang bagi siapapun yang mau bertahan. Di penghujung cerita, Fauzi menutup gerobaknya, menatap TPU Perwira yang mulai diselimuti kabut tipis. Dari jauh, terdengar suara azan maghrib yang menggema pelan. Ia berbisik pada dirinya sendiri. Pelan-pelan aja, Zi. Hidup juga kayak jualan es. Kadang laku, kadang enggak. Tapi selama masih ada yang mau beli, kamu masih punya harapan. Dan di tengah suara angin dan dengung serangga malam, Fauzi melangkah pulang, mendorong gerobaknya perlahan. Bekasi, mungkin bukan rumah, tapi disinilah ia mulai belajar arti sebuah perjuangan. Sudah hampir 2 bulan, Fauzi berdagang sendiri. Setiap pagi, ia mendorong gerobaknya melewati jalan kecil penuh lubang, lalu berhenti di depan pagar besi besar bertuliskan TPU Perwira Bekasi. Di sana, ia menunggu pelanggan tukang gali kubur, petugas kebersihan, pengunjung yang datang menziarahi makam, atau kadang anak-anak kecil yang bermain di dekat pos penjaga. Namun, makin lama, Fauzi mulai sadar bahwa berjualan es di tempat seperti itu bukan hal yang menjanjikan. Hari-hari biasa sepi. Kadang hanya 2 atau 3 gelas terjual. Barulah ramai saat akhir pekan atau saat ada pemakaman baru. Ironisnya, rezekinya datang dari kematian orang lain. Setiap kali ada iring-iringan mobil jenazah datang, Fauzi merapatkan gerobaknya. Menunduk, ia selalu merasa aneh. Campuran antara kasihan dan bersalah. Karena di saat keluarga orang lain menangis, ia justru berharap dagangannya laku. Meski begitu, Fauzi mulai akrab dengan orang-orang yang bekerja di TPU. Ada Pak Jaya, penjaga makam yang dulu sering mengajaknya bicara. Ada juga Udin, tukang gali kubur muda yang selalu membawa rokok murahan dan punya tawa keras yang khas. Dan ada Bu Minah, ibu warung kecil di pojokan, yang kadang memberinya nasi bungkus saat dagangannya tidak laku. Bekasi panas sih, kata Pak Jaya suatu sore sambil menyalakan rokok. Kalau kamu kuat di sini, kamu kuat di mana aja. Fauzi hanya tersenyum, menyodorkan segelas es sirup dingin. Iya Pak, tapi kadang panasnya bukan cuma di badan, di kepala juga. Mereka tertawa kecil, tapi tawa itu cepat hilang ditelan suara azan maghrib yang menggema dari kejauhan. Senja di TPU Perwira selalu terasa ganjil, antara damai dan mencekam. Suatu sore yang berawan, Fauzi hampir menutup gerobaknya ketika Pak Jaya memanggilnya dari kejauhan. Zi, sini bentar. Fauzi menoleh. Ada apa, Pak? Pak Jaya menepuk bahunya pelan, lalu menatap ke arah makam di sisi barat. Kamu tahu, kan, 2 orang gali kubur yang biasa kerja sama saya? Si Udin sama Tarman? Iya, Pak.
Kenapa? Udin lagi sakit tipes. Udah seminggu. Tarman pulang kampung. Sekarang cuma tinggal saya sama satu orang tua lagi. Kalau ada yang meninggal mendadak malam-malam, saya bingung. Siapa yang bantu? Pak Jaya berhenti sejenak, menatap Fauzi lekat-lekat. Kamu mau bantu nggak? Sekalian nyari tambahan. Upahnya lumayan, Ji. 150.000 sekali. Gali Fauzi teh. Suara jangkrik mulai terdengar. Angin sore membawa aroma tanah basah. Dalam hati, sesuatu bergemuruh antara takut dan penasaran. Gali, kubur Pak, katanya pelan. Iya, nggak tiap hari kok. Cuma kalau ada yang mendadak aja, lagian kamu kan udah biasa di sini. Udah nggak kaget sama suasananya. Tawaran itu terus terngiang di kepalanya sepanjang malam. Ia berbaring di kamar sempit kontrakannya, menatap langit-langit kusam. Dari luar terdengar suara motor dan kadang lolongan anjing. Fauzi memejamkan mata, tapi yang terbayang justru wajah-wajah jenazah yang pernah ia lihat saat Airinggiringen masuk TPU. Wajah pucat, kain kafan, tanah basah. Ia menggigil sendiri. Ah, enggak ah, mana bisa gue, gumamnya pelan. Tapi kemudian pikirannya berbalik. 150.000 itu lebih dari hasil jualan 3 hari. Dengan uang segitu, ia bisa kirim ke kampung buat ibunya beli beras. Kerja halal, Ji, katanya menenangkan diri. Cuma bantu gali doang, bukan ngapa-ngapain. Tapi bayangan malam di kuburan tetap menghantui. Ia teringat cerita-cerita yang sering didengar dari Pak Jaya dan Udin tentang suara langkah di malam sepi, tentang kain kafan yang bergeser sendiri, atau aroma bunga Kamboja yang muncul tiba-tiba tanpa sebab. Cerita-cerita yang dulu hanya jadi bahan candaan di siang hari, kini terasa benar-benar dekat. Keesokan harinya, Fauzi tetap berjualan seperti biasa. Tapi setiap kali menatap ke arah lan kosong di ujung barat TPU, hatinya berdebar. Di sanalah biasanya liang baru digali. Sore itu, saat matahari mulai turun dan bayangan makam memanjang, Pak Jaya datang lagi. Zi, katanya, kalau malam ini kamu kuat, bantu saya ya. Ada jenazah mau dikubur besok pagi-pagi. Harus digali malam ini. Fauzi menelan ludah. Sendirian? Pak, berdua aja sama saya. Tenang, nggak bakal apa-apa. Angin aja yang ngomong kalau di sini. Pak Jaya tertawa kecil. Tapi Fauzi tahu, tawanya tak sepenuhnya ringan. Senja turun cepat malam itu. Langit oranye berganti ungu, lalu hitam. Fauzi memandang TPU yang makin sepi. Satu persatu orang pulang. Hanya tinggal lampu-lampu kecil di pos dan bayangan pohon Kamboja yang bergoyang perlahan. Ia menatap gerobak esnya yang kini kosong. Dagang sepi, uang tipis, kerja kubur malah ngeri, bisiknya. Tapi akhirnya, dengan napas panjang, ia menutup gerobak itu rapat-rapat. Dalam hati ia berkata, kalau hidup memang soal berani, mungkin malam ini waktunya membuktikan. Fauzi menatap langit malam yang mulai bertabur bintang. Dari kejauhan, terdengar suara azan Isya yang menggema lirih di antara nisan-nisan. Dan di batas senja itulah, hidupnya perlahan mulai berubah arah. Dari penjual es di siang hari, menjadi saksi diam kehidupan setelah kematian di malam hari. Malam itu, udara Bekasi terasa lebih berat dari biasanya. Angin berembus dari arah utara, membawa aroma lembab tanah basah
dan wangi samar bunga Kamboja. Fauzi berdiri di depan pos kecil TPU Perwira, memegang cangkul yang baru dipinjam dari Pak Jaya. Tangan kirinya gemetar pelan. "Tenang aja, Zi," kata Pak Jaya, menepuk bahunya. "Pertama kali emang selalu tegang, nanti juga biasa." Fauzi hanya mengangguk. Ia mencoba tersenyum, tapi bibirnya kaku. Di hadapan mereka terbentang tanah kosong di sisi barat TPU. Tempat liang baru akan digali. Lampu bohlam kecil yang digantung di batang pohon memberikan cahaya kekuningan. Cukup untuk melihat tanah dan bayangan tubuh mereka berdua. "Yang ini buat besok pagi," ujar Pak Jaya sambil menancapkan cangkulnya. "Jenazah perempuan meninggal sore tadi di rumah sakit. Keluarganya minta dikebumikan subuh, jadi kita beresin malam ini." Fauzi mengangguk pelan. "Iya, Pak." Suara kerak terdengar saat cangkul pertama kali menembus tanah. Fauzi menelan ludah. Tanah TPU terasa lembab dan berat. Setiap kali cangkul diangkat, aroma basah tanah bercampur sedikit bau amis, seperti besi berkarat. Awalnya, tangan Fauzi terasa kaku. Setiap gerakan terasa canggung, seperti tubuhnya menolak pekerjaan itu. Tapi lama-lama, ritme mulai terbentuk. Cangkul, ayun, buang, cangkul, ayun, buang. Dari kejauhan terdengar lolongan anjing. Lalu sunyi lagi, hanya suara cangkul, napas, dan jangkrik malam. Fauzi mencoba berbicara untuk mengusir sepi. "Pak, nggak takut ya kerja malam-malam di sini?" Pak Jaya berhenti sejenak, menatap Fauzi sambil mengusap keringat. "Takut itu wajar, Zi. Tapi takut nggak ngasih makan keluarga, itu lebih ngeri." Jawaban itu sederhana, tapi menancap dalam. Fauzi mengangguk tanpa bicara lagi. Sekitar setengah jam berlalu. Tanah mulai membentuk lubang persegi panjang. Fauzi berkeringat, bajunya basah, tapi udara di sekelilingnya tetap dingin. Dingin yang aneh, bukan dari angin, melainkan dari hawa yang menempel di kulit. Seperti kabut tipis yang tak terlihat. Di sela menggali, Fauzi mendengar suara kecil. Kerak, ia berhenti, menoleh ke arah kanan. "Pak, tadi dengar suara nggak?" "Apaan?" "Kayak ranting patah." Pak Jaya menoleh sekilas ke arah pepohonan di pinggir makam, lalu tertawa kecil. "Kucing paling. Udah biasa, kadang ada yang jalan-jalan nyari makan." Fauzi mencoba tertawa juga, tapi di dalam dadanya, jantungnya berdegup lebih cepat. Ia melanjutkan menggali, tapi kali ini sesekali melirik ke arah gelap di luar cahaya bohlam. Ia merasa seperti ada yang memperhatikannya, bukan dengan mata, tapi dengan kehadiran yang samar, seperti sesuatu yang berdiri diam di antara batu nisan. Sekitar pukul 11 malam, liang itu hampir selesai. Fauzi duduk di tepi lubang, mengusap peluh di kening. "Udah, Pak, dikit lagi. Ratain sisi kirinya, nanti biar nggak longsor." Fauzi mengangguk, berdiri kembali, mengambil cangkulnya. Saat hendak melangkah turun, lampu bohlam di atas kepala mereka berkedip. Sekali, dua kali, lalu mati. Gelap, hanya ada suara jangkrik dan detak jantungnya sendiri. "Pak," panggil Fauzi cepat. "Tenang, tenang." "Kabelnya longgar kali," jawab Pak Jaya sambil meraba-raba saklar di dekat pos. Beberapa detik kemudian, cahaya kembali menyala. Redup, tapi cukup. Fauzi menarik napas lega. Tapi saat ia menunduk, ia melihat sesuatu di tepi liang. Bekas kaki kecil di tanah basah, seperti jejak anak-anak. Padahal, tak ada siapapun di sana sejak tadi.
Suaranya parau. Ini, bekas siapa? Pak Jaya menoleh sekilas, menatap tanah itu. Ia terdiam sejenak, lalu berkata datar. Angin kali, Zi, tanah basah kan suka berubah bentuk. Fauzi mengangguk pelan, walau hatinya berkata lain. Sekitar tengah malam, pekerjaan selesai. Liang itu rapi, dalam, dan sunyi. Fauzi berdiri di pinggirnya, memandangi lubang hitam itu. Entah kenapa, ia merasakan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Campuran antara takut, hormat, dan anehnya. Tenang, seperti tanah itu memanggil, tapi dengan cara yang lembut. Udah, Zi. Besok pagi, tinggal tutup aja setelah prosesi, kata Pak Jaya. Lumayan kan? 150.000. Nanti tak kasih begitu balik ke pos. Fauzi hanya mengangguk, tapi matanya tak lepas dari lubang itu. Saat mereka berjalan kembali ke pos, angin kembali bertiup pelan dari arah nisan-nisan tua. Terdengar sesuatu seperti bisikan lirih, atau mungkin hanya daun Kamboja yang bergesekan. Fauzi tak yakin, tapi satu hal ia tahu. Malam itu bukan malam biasa. Di kontrakannya, ia tak langsung tidur. Kakinya masih terasa dingin, tangannya masih bergetar halus. Tapi di antara rasa takut itu, ada rasa bangga aneh. Ia sudah melangkah lebih jauh dari yang ia kira. Ia menatap uang lipatan di tangannya. Hasil keringat pertamanya sebagai penggali kubur. Di sisi lain, hatinya berbisik pelan. Kalau malam pertama aja udah begini, gimana kalau harus terus-terusan? Namun suara itu segera tenggelam oleh pikirannya sendiri. Ia menatap langit-langit kamar, menarik napas panjang. Kerja halal, Zeh, gumamnya sekali lagi. Besok juga biasa. Tapi malam itu, di luar jendela, angin berembus pelan, membawa aroma tanah yang sama seperti di TPU, seolah sebagian dari liang lahat itu ikut terbawa pulang bersamanya. Sejak malam itu, Fauzi tidak pernah lagi melihat TPU Perwira dengan cara yang sama. Setiap kali ia melewati gerbang besinya di pagi hari, hawa dingin dari dalam area makam seperti mengalir ke kulit, menempel, dan tak mau pergi. Padahal matahari Bekasi sudah tinggi, panas menyengat, tapi hawa itu tetap ada, seolah menandai dirinya. Hari-hari berlalu, Fauzi kembali berdagang seperti biasa. Tapi kini ia bukan hanya penjual es, ia juga penggali kubur dadakan. Kalau malam ada panggilan, ia datang membantu Pak Jaya. Uang tambahan yang ia dapat cukup untuk mengirim ke kampung. Ibunya sempat menelepon lewat warung telepon umum, suaranya bahagia. Alhamdulillah, Zik, ibu senang kamu kerja keras di sana. Fauzi tersenyum, tapi dalam hatinya ada sesuatu yang tak bisa ia ceritakan. Sesuatu yang menempel sejak malam pertama di liang lahat itu. Hari itu, TPU sedang sepi. Hanya ada Fauzi yang duduk di gerobaknya sambil menyeruput sisa es sirupnya sendiri. Angin sore berembus pelan. Ia memandang deretan nisan di sisi barat, tempat liang pertama ia gali. Dari kejauhan tampak satu nisan tua yang miring di bawah pohon Kamboja yang daunnya jarang. Entah kenapa pandangannya terus tertuju ke sana. Seperti ada sesuatu di balik nisan itu yang memperhatikannya. Ia mengusap matanya, mencoba tak peduli. Tapi saat menunduk dari sudut mata, ia melihat bayangan lewat pelan di belakang nisan itu. Sekilas, seperti seseorang berdiri diam, lalu berjalan mundur ke arah pepohonan. Fauzi spontan berdiri. Pak Jaya, panggilnya pelan, tak ada jawaban. Hanya suara angin dan daun Kamboja yang gugur satu-satu ke tanah. Ia menatap lagi, tapi bayangan itu sudah lenyap. Ah, mungkin cuma halusinasi, gumamnya. Tapi jantungnya berdebar kencang, keringat dingin mulai keluar di pelipis. Sore berganti malam. Fauzi menutup gerobaknya lebih cepat dari biasanya. Ia berjalan pulang ke kontrakan melewati jalan setapak gelap di samping makam. Biasanya ia tak masalah, tapi malam itu langkahnya terasa berat. Dari balik tembok TPU terdengar suara lirih, seperti isakan seseorang yang menahan tangis. Pelan, terputus-putus. Fauzi berhenti.
Suaranya terdengar jelas sekarang, seperti suara perempuan muda menangis dari balik nisan. "Tolong, aku kedinginan." Fauzi mundur satu langkah. Matanya membesar. Ia tahu tak ada orang di dalam TPU jam segini. Semua petugas sudah pulang. Tapi suara itu nyata, lirih, sedih dan datang dari arah liang yang ia gali beberapa malam lalu. Ia menelan ludah, lalu berlari kecil menjauh dari tembok. Tak menoleh lagi sampai tiba di depan kontrakannya. Saat menutup pintu, tangannya gemetar. Malam itu Fauzi tidak bisa tidur. Setiap kali memejamkan mata, ia seperti mendengar suara cangkul menghantam tanah. Cerak, cerak, cerak. Dan di sela suara itu terdengar napas berat seseorang. Ia membuka mata, sunyi, tapi telinganya masih mendengar gema samar itu seolah menggali dari dalam pikirannya sendiri. Ia duduk, menyalakan lampu kecil. Di tembok kamar, tampak bayangan tubuhnya bergerak oleh nyala bohlam kuning. Namun beberapa detik kemudian, bayangan itu bergeser sendiri, meski ia tidak bergerak. Fauzi tercekat. Ia menatap lantai lalu menoleh perlahan. Bayangan itu tidak lagi menempel pada dirinya. Ia berdiri, tapi bayangan di tembok tetap diam, seperti sedang menatapnya balik. Astagfirullah. Ia mundur, tangannya gemetar. Dalam sekejap, lampu berkedip dan padam. Gelap. Fauzi berlari ke pintu, membuka kunci dan duduk di luar kamar sampai subuh. Sejak malam itu, tidur menjadi musuh. Setiap kali ia mencoba memejamkan mata, ia selalu terbayang lubang tanah hitam, basah, dan suara lirih perempuan yang memanggil namanya. Kadang, di antara kantuk, ia merasa seperti tubuhnya ditarik pelan dari kasur, seperti ada yang ingin mengajaknya kembali ke liang itu. Wajahnya kini mulai pucat, matanya sembab karena kurang tidur. Pak Jaya sempat bertanya, "Kamu kenapa, Zi? Sakit?" Fauzi hanya tersenyum tipis. "Cuma kurang tidur, Pak." Tapi dalam hati ia tahu, ini bukan sekadar kurang tidur. Sejak menggali liang pertama itu, seolah ada yang ikut pulang bersamanya. Tak terlihat, tapi selalu hadir di sudut matanya. Sore itu, Fauzi memutuskan memberanikan diri. Ia kembali ke sisi barat TPU, ke tempat nisan tua di bawah pohon Kamboja itu. Angin berembus pelan, membawa aroma wangi samar yang menusuk hidung. Ia menatap nisan itu lama. Dan di permukaannya yang berlumut, ia membaca nama samar, Siti Rahmah, wafat 2009. Entah mengapa, dada Fauzi terasa sesak. Ia memejamkan mata, menunduk, lalu berbisik pelan, "Kalau kamu memang ada, aku minta maaf. Aku cuma kerja, cuma bantu gali, bukan maksud ganggu." Tak ada jawaban, hanya bunyi daun jatuh. Namun saat ia membuka mata, ia melihatnya bayangan perempuan berambut panjang berdiri di belakang nisan itu. Wajahnya samar, tapi matanya hitam dan dalam, menatap lurus ke arahnya. Fauzi terlonjak mundur. Suara napasnya memburu. Dan saat ia berkedip sekali lagi, bayangan itu menghilang, lenyap seperti ditelan udara. Tapi dari tanah di depan nisan itu, air bening mulai merembes keluar, seperti tanah yang menangis. Malam itu, Fauzi kembali ke kontrakan tanpa suara. Ia tidak berani menceritakan apapun pada siapapun. Namun dalam diam, ia tahu garis batas antara dunia orang hidup dan yang telah pergi mulai kabur di sekelilingnya. Dan setiap kali lewat di TPU Perwira selepas senja, ia merasa ada sepasang mata yang menatapnya dari balik nisan tua itu, menunggu saat yang tepat untuk berbicara lagi. Sejak malam di bawah pohon Kamboja itu, Fauzi tidak lagi tidur nyenyak. Rasanya seperti ada bayangan yang menunggu di tiap pojok kamar. Di balik tirai, di sela detik malam yang paling sepi. Tapi hidup tak berhenti hanya karena takut. Bekasi tetap berisik, matahari tetap menyala. Dan orang-orang tetap datang ke TPU Perwira untuk menangis, berdoa, atau sekadar duduk diam di sisi makam. Hari-hari berlalu dengan berat. Setiap kali Fauzi mendorong gerobaknya, ia berusaha melupakan hal-hal aneh yang ia lihat. Ia mulai membawa radio kecil butut yang memutar lagu dangdut dari stasiun lokal Bekasi.
hanya agar suaranya menemani langkah dan menutupi keheningan. "Biar rame dikit," katanya pada Pak Jaya. Mencoba bersikap biasa. Pak Jaya hanya tertawa. Bekas itu udah cukup rame sih. Tapi kalau itu bisa bikin kamu tenang, terusin aja." Malam-malamnya kini diisi dengan doa-doa pendek. Sebelum tidur, Fauzi membaca ayat kursi dan surat Yasin dari buku kecil pemberian ibunya. Ia tidak tahu pasti apakah itu membuat perasaan takutnya hilang, tapi setidaknya membuatnya kuat. Doa, pikirnya, adalah satu-satunya hal yang masih bisa ia genggam ketika akal tak sanggup menjelaskan. Kadang, ia duduk di depan kontrakan sampai dini hari. Jalan sepi, hanya suara serangga dan motor lewat sesekali. Di jam-jam seperti itu, dunia terasa berhenti bergerak. Tak ada orang, tak ada kebisingan, hanya dirinya dan udara malam yang dingin. Dan anehnya, di waktu-waktu seperti itu, ia merasa damai. Suatu pagi, ada kabar bahwa akan ada pemakaman anak kecil di TPU. Fauzi ikut membantu menggali. Jenazahnya perempuan, usia sekitar 7 tahun, meninggal karena demam tinggi. Ketika keluarga datang membawa peti kecil, Fauzi berdiri di samping, menunduk. Ibunya menangis histeris. Ayahnya diam, menatap tanah dengan mata kosong. Fauzi menahan napas. Di dadanya, sesuatu bergetar. Bukan takut, tapi iba yang dalam. Saat jenazah diturunkan, ia melihat betapa kecil tubuh itu. Kain kafan yang melilit tampak longgar, seolah udara masih ingin memeluknya. Ketika tanah mulai menutupi, ibunya berteriak, "Jangan tutup dulu. Tunggu sebentar. Aku masih mau lihat wajahnya." Tapi suara cangkul terus terdengar. Cerak, cerak, cerak. Fauzi menunduk dalam. Air matanya menetes tanpa ia sadari. Sejak hari itu, pandangannya tentang kematian berubah. Ia mulai mengerti bahwa kematian bukan hanya tentang ketakutan atau kehilangan. Ada cinta di dalamnya. Cinta yang tak sempat diucapkan. Cinta yang dipendam dalam doa. Cinta yang akhirnya dikembalikan ke tanah. Kadang, saat ia duduk di dekat nisan, ia melihat keluarga datang membawa bunga. Ada yang diam, ada yang berbicara seperti sedang mengobrol dengan orang yang sudah tiada. Dan di situ, Fauzi merasa, mungkin dunia orang mati tidak sejauh yang ia kira. Mungkin mereka hanya menunggu untuk didoakan, bukan ditakuti. Malam itu, Fauzi sengaja tidak menutup gerobaknya terlalu cepat. Ia duduk di bangku kayu di dekat pintu gerbang TPU. Langit Bekasi berwarna ungu tua, penuh bintang samar yang kalah oleh lampu kota. Ia memejamkan mata, mendengar angin menyapu daun-daun Kamboja. Tak ada rasa mencekam kali ini. Hanya sepi yang menenangkan. "Pak Jaya pernah takut enggak?" tanya Fauzi tiba-tiba. Pak Jaya yang duduk di sebelahnya tersenyum samar. "Dulu, ya, tapi lama-lama sadar Zi, kalau mereka yang di sini udah nggak bisa apa-apa. Justru kita yang masih hidup ini, yang kadang kejam satu sama lain." Fauzi menatap tanah. "Iya juga ya Pak. Saya dulu takut banget, tapi sekarang malah kasihan." "Ya, itu tandanya kamu mulai ngerti," jawab Pak Jaya pelan. "Kalau kamu bisa merasa kasihan, berarti hatimu masih hidup." Beberapa malam kemudian, Fauzi bermimpi. Ia berada di tengah TPU, tapi bukan dalam gelap. Langitnya terang keemasan, seperti senja panjang yang tak berakhir. Di antara nisan-nisan, tampak seorang anak perempuan kecil bergaun putih, berlari sambil tertawa. Fauzi memanggilnya, tapi ia hanya menoleh sebentar, tersenyum,
lalu menghilang di balik pohon Kamboja. Ia terbangun dengan air mata di pipinya, tapi bukan karena takut. Ada rasa hangat, seperti hati yang disapa dari jauh. Mungkin, pikirnya, bukan semua bayangan di makam itu ingin menakuti. Mungkin, beberapa hanya ingin dikenang. Subuh menjelang, Fauzi mengambil air wudhu, lalu duduk di depan kontrakan, menunggu azan. Udara dini hari terasa lembut, seperti menyentuh luka yang mulai sembuh. Dari kejauhan, suara ayam mulai terdengar, bercampur dengan dengung azan yang memecah langit Bekasi. Ia tersenyum kecil, menatap langit yang mulai memudar dari hitam ke biru muda. Untuk pertama kalinya, setelah berminggu-minggu, dadanya terasa ringan. Malam masih menyisakan sunyi. Tapi kini Fauzi tahu, tidak semua kesunyian berarti kesepian. Sebagian justru adalah cara Tuhan menenangkan hati yang gelisah. Dan sejak saat itu, setiap dini hari sebelum membuka gerobaknya, Fauzi selalu berhenti sebentar di depan TPU Perwira. Ia menunduk, membaca doa singkat, lalu berbisik, "Selamat pagi, teman-teman tanah. Aku mulai kerja lagi. Ya, Bekasi masih panas, keras, dan berdebu. Tapi bagi Fauzi, kini tanah yang dulu ia takuti sudah menjadi bagian dari hidupnya. Tempat ia belajar bahwa rasa takut bisa berubah jadi tenang kalau kita berani menghadapi malam. Langit Bekasi sore itu hitam, legam. Awan menggulung rendah seperti hendak menelan seluruh kota. Udara pengap, bau tanah bercampur debu, terbawa angin. Fauzi menatap ke langit sambil menutup gerobak esnya lebih awal. "Kayaknya bakal badai, Pak," katanya pada Pak Jaya. Pak Jaya mengangguk pelan. "Iya, tapi kabar dari kantor TPU. Malam ini ada jenazah yang harus dimakamkan juga. Kasus kecelakaan. Keluarganya mau segera dimakamkan malam ini juga." Fauzi menelan ludah. Malam ini, di tengah hujan besar seperti ini. Namun, sejak menjadi penggali kubur, ia tahu kematian tak menunggu cuaca baik. "Wan," panggilan di tengah badai hujan turun. Tak lama kemudian, deras, menggila, seperti seluruh langit ditumpahkan. Petir menyambar, angin menderu. Fauzi mengenakan jas hujan tipis yang bolong di bagian punggung. Air menetes ke wajahnya, membuat pandangan buram. Ia berjalan cepat ke TPU, menembus jalan becek yang kini berubah jadi sungai kecil. Sesampainya di pos, Pak Jaya sudah menunggu dengan senter kepala dan 2 cangkul di tangannya. Yang meninggal anak muda, korban tabrakan motor. Keluarganya minta dikubur malam ini juga. "Gak bisa ditunda." Fauzi mengangguk. "Ayo Pak, kita kerja." Mereka berdua berjalan ke area baru, bagian belakang TPU. Tanahnya masih lembek, penuh genangan. Di sekeliling, hanya suara hujan, gesekan daun Kamboja, dan sesekali gemuruh guntur yang menggetarkan dada. Fauzi mulai menggali. 1 ayunan cangkul, 2, 3. Tanah basah menempel di sepatu dan tangan. Setiap kali tanah dibuang, air mengalir kembali mengisi lubang. "Kayak nggak mau dikasih gali, Pak," katanya separuh bercanda. Pak Jaya hanya tersenyum lelah. Kadang, tanah juga punya maunya sendiri. Kedua, kegelapan yang menguji hujan makin deras. Lampu senter mulai redup, dan sebagian tanah di pinggir liang longsor. Fauzi berusaha tetap fokus, meski bajunya sudah basah kuyup dan kakinya gemetar. 1 jam, 2 jam. Akhirnya, liang itu cukup dalam. Nafasnya berat. Napas bercampur uap dingin. Tapi saat ia hendak naik dari liang,
Sesuatu membuatnya berhenti. Dari bawah lapisan tanah yang baru tergali, terdengar bunyi seperti gesekan halus. Krek, krek. Fauzi menatap ke bawah. Gelap. Ia menyorotkan senter. Tak ada apapun, hanya air dan tanah. Namun saat ia menoleh ke Pak Jaya, lelaki tua itu menatapnya dengan mata tajam. "Kamu dengar juga, Zi?" Fauzi mengangguk pelan. "Iya, kayak suara dari bawah tanah." Pak Jaya menarik napas panjang. "Udah, jangan dipikirin. Fokus aja. Kadang kalau tanah basah, suaranya memang suka kayak gitu. Tapi entah kenapa, sampai Liang selesai, suara itu terus terdengar, pelan seperti napas seseorang di bawah sana." Sri, kesalahan yang tak boleh terjadi ketika jenazah tiba. Suasana semakin tegang. Lampu mobil ambulans memantul di nisan-nisan basah. Beberapa keluarga datang dengan payung. Wajah-wajah sedih menunduk di bawah hujan. Namun saat peti jenazah diturunkan, petugas pemulasaraan datang tergesa-gesa. "Pak Jaya, Fauzi, tahan dulu. Kayaknya ada kekeliruan." Semua orang menoleh. Katanya, "Ini bukan jenazah yang harus dimakamkan di sini." Kata petugas itu panik. Nama dan suratnya beda. Rumah sakit salah kirim. Suasana kacau. Keluarga yang menunggu kebingungan. Beberapa menangis. Beberapa berteriak. Pak Jaya menatap Fauzi. "Kita harus tutup lagi liang ini. Nggak boleh kosong terlalu lama. Kalau kosong," katanya, "suka ada yang ikut masuk." Fauzi menatapnya, bingung. "Ikut masuk? Maksudnya?" Pak Jaya menatap ke arah gelap. "Nanti kamu ngerti sendiri." Mereka berdua mulai menutup liang itu, sementara jenazah dibawa kembali. Setiap lemparan tanah terasa berat, dingin, dan seolah ada sesuatu yang menolak ditutupi. Hujan terus mengguyur tanpa ampun, dan di antara suara air, Fauzi bersumpah mendengar sesuatu. Suara berbisik pelan dari dalam liang, "Jangan, tutup." Keempat keteguhan di tengah gelap Fauzi berhenti sejenak, tangannya gemetar. Ia menatap liang itu dengan napas tersengal. "Pak Jaya, Pak, saya dengar suara." "Udah, nggak usah ngomong. Terusin aja," seru Pak Jaya keras. Suara petir menyambar, membuat tanah bergetar. Hujan kini seperti tirai tebal yang memisahkan mereka dari dunia. Fauzi kembali mengayunkan cangkul. Sekali, dua kali, tiga kali. Hatinya berdebar, tapi ia terus melawan rasa takut. Malam ini bukan waktunya untuk takut. Bukan waktunya untuk lari. Saya cuma penggali. Tapi saya juga punya tanggung jawab. Batinnya. Tangannya menggali, matanya menahan air hujan, dan bibirnya bergetar pelan membaca doa yang diajarkan ibunya. Hingga liang itu tertutup sempurna, tanahnya rata kembali. Suara itu hilang. Yang tersisa hanya hujan dan napas mereka berdua. 5. Setelah hujan subuh menjelang, langit Bekasi perlahan memudar dari hitam ke abu-abu. Fauzi dan Pak Jaya duduk di bawah pohon Kamboja, kelelahan. Baju mereka kotor penuh lumpur. Pak Jaya menatap Fauzi lama. "Kamu kuat juga, Zi." Fauzi hanya tersenyum samar. "Kalau nggak kuat, mungkin saya udah kabur, Pak." Pak Jaya tertawa kecil, lalu menepuk bahunya. "Nah, berarti kamu udah separuhnya orang makam." Fauzi menatap ke arah liang yang tadi mereka tutup. Air hujan mulai meresap, meninggalkan permukaan yang tenang. Tapi di dalam hatinya ada sesuatu yang berubah. Tak ada lagi rasa takut seperti dulu. Yang tersisa hanya rasa hormat kepada tanah,
kepada mereka yang sudah pergi, dan kepada tanggung jawab yang kini ia jalani. Ia tahu, malam itu adalah ujian. Ujian antara ketakutan dan keikhlasan. Dan untuk pertama kalinya, ia memilih untuk tidak lari. Ketika matahari akhirnya muncul di balik kabut Bekasi, Fauzi berdiri di sisi liang itu dan berbisik pelan. Kalaupun suara itu nyata, semoga yang di dalam sana sudah tenang. Saya cuma melakukan tugas saya. Hujan berhenti. Daun-daun Kamboja meneteskan sisa air seperti air mata kecil. Fauzi menatap langit, lalu berjalan pulang dengan langkah berat, namun tenang. Di jalan, ia berpikir, mungkin di dunia ini tidak ada pekerjaan yang benar-benar ringan, bahkan pekerjaan yang bersentuhan dengan kematian pun menuntut keberanian untuk tetap hidup. Hujan sudah berhenti sejak 2 hari lalu. Bekasi kembali ke rutinitasnya, panas, berdebu, ramai oleh suara motor dan pedagang yang berteriak di pinggir jalan. Fauzi duduk di depan kontrakannya, menatap gerobak es yang kini mulai berkarat di sisi roda. Sisa cat biru pudar, tulisan es kacang ijo seger, nyaris tak terbaca. Gerobak itu dulu adalah lambang perjuangannya. Sekarang hanya menjadi pengingat betapa keras hidup bisa menekan seseorang hingga harus menggali tanah untuk bertahan. Ia menghela napas panjang. Tangannya masih terasa pegal sisa malam hujan itu. Meski begitu, di dalam dirinya ada sesuatu yang berubah. Ketakutan yang dulu membuatnya gemetar setiap kali lewat nisan, kini sudah tidak sekuat dulu. Yang tersisa hanyalah rasa lelah dan rasa ingin terus hidup. Wan, surat dari kampung siang itu. Pak Jaya datang membawa amplop lusuh. "Si, ini tadi ada surat dikasih sama Pak RT," katanya dari Ciamis. Fauzi langsung menegakkan badan. "Surat dari kampung?" Tangannya gemetar ketika membuka amplop itu. Tulisan tangan ibunya miring, sedikit gemetar, tapi masih terbaca jelas. "Zi, ibu dan bapak sehat, cuma kebun sekarang lagi nggak banyak hasil. Uang yang kamu kirim bulan lalu udah kami pakai buat bayar utang pupuk. Jangan khawatir. Yang penting kamu jaga diri di sana. Ibu selalu doain kamu. Semoga kerjaanmu berkah. Kalau capek, ingat, di rumah masih ada yang menunggu." Tetes air jatuh di kertas itu. Entah hujan yang menetes dari atap bocor, atau air mata yang tak sempat ia tahan. Fauzi menggenggam surat itu kuat-kuat. Di dadanya muncul sesuatu yang lebih menekan daripada semua rasa takut yang pernah ia alami di TPU. Takut mengecewakan. Tuh, ketakutan yang lebih nyata malamnya. Fauzi duduk di pos TPU bersama Pak Jaya. Suara jangkrik bergema dari kejauhan, dan angin malam meniup aroma tanah basah. "Pak," katanya pelan, "dulu saya kira yang paling saya takutin tuh hantu. Suara aneh, bayangan, gitu-gitu. Tapi sekarang saya baru sadar, yang paling saya takutin sebenarnya bukan itu." Pak Jaya menatapnya, menunggu. "Saya takut nggak bisa kirim uang ke rumah. Takut ibu sakit, bapak kelaparan. Takut saya nggak bisa bantu mereka keluar dari hidup kayak gini." Pak Jaya terdiam lama. Akhirnya, ia berkata lirih, "Zi, kamu udah ngerti arti kerja keras. Takut kayak gitu nggak salah. Justru itu yang bikin kamu terus maju." Fauzi mengangguk pelan. Ia memandang ke arah makam yang berjajar di kejauhan. "Yang di sana udah tenang, Pak. Tapi kita yang masih hidup ini kadang malah lebih tersiksa." Ketiga, tanggung jawab yang menjadi doa hari-hari berikutnya,
Fauzi mulai bekerja lebih keras. Setiap pagi, ia dorong lagi gerobak esnya ke area TPU, menjajakan minuman untuk peziarah. Siangnya, ia bantu Pak Jaya menggali kubur. Sore, ia bersihkan area makam dari daun dan sampah. Tangannya kasar, kulitnya menggelap, tapi hatinya mulai tenang. Ia tak lagi mengeluh saat keringat menetes atau saat tanah lengket di sepatu. Ada rasa bangga kecil, rasa bahwa setiap cangkul yang ia ayunkan punya arti. Suatu kali, seorang bapak tua datang ke TPU membawa bunga melati. Setelah menaruh di makam, ia menghampiri Fauzi. "Mas, yang gali makam anak saya waktu itu, kamu ya?" Fauzi mengangguk pelan. Bapak itu menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Terima kasih, Mas. Saya nggak bisa balas apa-apa, tapi semoga hidupmu dimudahkan." Fauzi hanya tersenyum. Setelah bapak itu pergi, ia menatap tanah di depannya dan berbisik dalam hati. Ternyata begini rasanya, bantu orang tanpa disadari. Keempat, dari takut jadi tenang malam itu, Fauzi kembali ke kontrakannya. Ia membuka surat ibunya yang sudah agak basah di tepi. Ia membacanya lagi, perlahan, lalu menulis balasan dengan pensil tumpul di kertas bekas. "Bu, Fauzi di sini sehat, kerja di TPU sekarang. Bantu gali kubur. Awalnya takut, tapi sekarang enggak. Di sini saya belajar banyak, Bu, tentang sabar, tentang hidup, tentang orang yang datang dan pergi. Kalau nanti saya bisa nabung lebih banyak, saya mau bantu perbaiki rumah kita. Tolong sampaikan ke Bapak, saya nggak akan pulang sebelum bisa bikin Ibu senyum." Ia melipat kertas itu rapi, menatapnya lama. Untuk pertama kalinya, Fauzi merasa benar-benar tahu arah hidupnya. 5. Kedamaian dari dalam tanah. Beberapa hari kemudian, Fauzi duduk di bawah pohon Kamboja yang sama, tempat ia dulu mendengar suara tangisan aneh. Kali ini, sunyi itu terasa berbeda. Bukan menakutkan, tapi menenangkan. Suara jangkrik dan semilir angin malam menjadi irama yang membuatnya tenang. Ia menatap deretan nisan dan berkata pelan, "Dulu saya takut sama kalian. Sekarang saya cuman berterima kasih. Karena lewat rasa takut itu, saya belajar jadi manusia." Angin bertiup pelan. Daun Kamboja jatuh tepat di pangkuannya. Entah kebetulan atau tanda, tapi Fauzi hanya tersenyum. Malam Bekasi yang dulu terasa dingin, kini terasa hangat di dalam dada. Dan ketika dini hari datang, ia melangkah pulang dengan langkah ringan. Bukan karena takut telah hilang, tapi karena ia akhirnya tahu cara hidup berdampingan dengan ketakutan itu. Bagi Fauzi, Bekasi bukan lagi tanah rantau yang kejam, melainkan tempat di mana ia belajar arti sebenarnya dari keberanian, bahwa yang menakutkan bukanlah hantu di makam, tapi rasa putus asa di hati manusia yang masih hidup. Waktu berjalan pelan tapi pasti. Musim hujan berganti panas, lalu hujan lagi. TPU Perwira tetap sama. Tanahnya lembek di musim hujan, keras, dan berdebu saat kemarau. Namun, sesuatu di dalam diri Fauzi berubah. Ia tidak lagi berjalan dengan langkah ragu. Ia sudah tahu letak tiap nisan di area barat, tahu di mana tempat air tergenang, tahu suara daun Kamboja yang jatuh di malam hari. Bekasi yang dulu terasa asing, kini sudah seperti halaman rumahnya sendiri. 1. Tabungan dari tanah sejak beberapa bulan terakhir. Fauzi mulai menabung. Setiap kali menerima upah dari pemakaman, ia menyisihkan 20.000, kadang 50.000, dan dimasukkan ke kaleng biskuit Hongguan
yang ia simpan di bawah ranjang. Ia menyebutnya tabungan tanah. Setiap uang yang masuk, hasil dari peluh, cangkul, dan doa, selalu ia bungkus dengan kertas kecil, bertuliskan nama jenazah yang dikubur hari itu. Bukan untuk alasan mistis, hanya agar ia ingat bahwa setiap rupiah punya cerita, punya asal-usul, dan ada nama orang yang mengajarkannya tentang sabar. Kadang, ketika malam, ia membuka kaleng itu diam-diam dan menghitungnya. Uangnya belum banyak, tapi setiap lembar terasa berat. Bukan karena jumlahnya, tapi karena perjuangan di baliknya. Tuh, sebuah kesadaran suatu sore, Fauzi duduk bersama Pak Jaya di pos penjaga. Hujan rintik turun pelan. Di kejauhan, terdengar azan maghrib menggema di antara bangunan padat Bekasi Utara. "Pak," kata Fauzi pelan, "kalau saya mau sekolah lagi, menurut Bapak bisa nggak?" Pak Jaya menatapnya dengan tatapan lembut. "Sekolah lagi? Maksudnya ambil paket C, biar bisa punya ijazah SMA. Siapa tahu nanti bisa kerja di kantor TPU, bukan cuma gali lubang." Pak Jaya tersenyum, mengangguk pelan. "Bagus itu, Zi. Nggak ada kata terlambat buat belajar. Cuman satu yang harus kamu pegang." "Apa, Pak?" "Jangan lupa asalmu. Orang yang pinter tapi lupa tanahnya, biasanya kehilangan pijakan." Fauzi Tekciang memandang tanah lembab di bawah kakinya. Ia tahu betul maksud kalimat itu. Sekeras apapun ia bermimpi, akar hidupnya tetap di sini, di antara nisan, tanah, dan keringat. Sri. Langkah kecil, harapan besar. Beberapa minggu kemudian, Fauzi benar-benar mendaftar ke program ujian paket C di sebuah PKBM kecil di Bekasi Timur. Biayanya ia ambil dari hasil tabungan kaleng biskuitnya. Setiap malam, setelah bekerja seharian di TPU, ia naik sepeda tua menuju tempat belajar. Kemejanya sederhana, wajahnya selalu penuh debu dan peluh, tapi semangatnya tak pernah padam. Guru-gurunya kagum. "Mas Fauzi ini rajin banget," kata salah satu tutor. Padahal kerja berat tiap hari, tapi nggak pernah absen. Fauzi hanya tersenyum. "Saya nggak mau selamanya cuma bisa gali lubang, Bu. Saya pengen belajar gali masa depan." Kata-kata itu membuat seluruh kelas hening sesaat. Malam itu, Fauzi pulang dengan hati ringan, meski tubuhnya pegal. Jiwanya penuh cahaya. Mimpi yang tidak sekadar angan, bulan demi bulan berlalu. Fauzi mulai terbiasa hidup dalam dua dunia. Dunia siang yang penuh tanah dan keringat, dan dunia malam yang penuh buku, catatan, dan ujian. Beberapa kali ia jatuh sakit karena kelelahan, tapi ia selalu bangkit lagi. Kadang, saat duduk di depan nisan, ia berbisik pelan, "Kalian udah selesai berjuang. Sekarang giliran saya yang harus terus jalan." Setiap kali langit Bekasi mulai memerah menjelang senja, Fauzi akan berhenti sejenak, menatap matahari yang perlahan turun di balik deretan bangunan. Baginya, senja bukan lagi lambang ketakutan seperti dulu, melainkan janji bahwa hari akan berganti, dan kesempatan akan datang lagi besok. Surat kedua dari kampung. Suatu pagi, ia menerima surat lagi dari ibunya. Kali ini, tulisannya lebih cerah, dan di ujungnya ada sebaris kalimat yang membuat Fauzi tersenyum lebar. "Bapakmu bilang dia bangga sekali," katanya. "Kamu sekarang bukan cuma bantu keluarga, tapi juga bantu dirimu sendiri. Kami berdoa terus, Ji, biar kamu gak cuma kuat kerja, tapi juga kuat harapan." Fauzi menggenggam surat itu lama,
Ia menatap tanah di sekitarnya. Tempat yang dulu ia anggap kutukan kini menjadi saksi betapa keras perjuangannya untuk bangkit. Ia menatap langit dan berbisik pelan. Terima kasih Tuhan, kalau bukan karena tanah ini, mungkin saya nggak akan ngerti arti mimpi. Keenam, dini hari di TPU malam itu. Setelah belajar, Fauzi mampir sebentar ke TPU. Ia duduk di bangku kayu dekat gerbang. Radio bututnya masih menyala, memutar lagu lama dari Rhoma Irama. Angin malam berhembus lembut, membawa bau tanah basah dan bunga Kamboja. Ia menatap jauh ke arah nisan-nisan, lalu tersenyum kecil. Di balik semua kesunyian itu, ia merasa seolah ribuan jiwa mendengar dan menyaksikan perjalanannya. Saya belum sukses, katanya pelan. Tapi saya udah nggak takut lagi. Saya tahu arah saya kemana. Fauzi menatap kaleng tabungannya di pangkuan. Uangnya belum cukup untuk mengubah nasib, tapi cukup untuk memberi arti. Dan di matanya, cahaya mimpi yang dulu padam kini menyala kembali. Kecil, tapi tulus dan tak mau padam. Subuh tiba, langit Bekasi perlahan berubah dari gelap ke abu kebiruan. Fauzi menatap cakrawala dan tersenyum. Bekasi masih keras, hidup masih berat. Tapi di dada Fauzi, kini ada sesuatu yang lebih kuat dari ketakutan. Lebih dalam dari kemiskinan. Keyakinan bahwa setiap orang bisa menggali harapannya sendiri. Asal berani kotor, asal berani terus berjuang. 3 tahun sudah Fauzi hidup di Bekasi. Dari anak rantau yang tak punya apa-apa, kini ia menjadi salah satu penggali makam paling dipercaya di TPU Perwira. Orang-orang memanggilnya Zigali, sebutan sederhana, tapi penuh makna. Tanda bahwa ia telah menjadi bagian dari tanah itu. Dari kubur ke rumah pagi itu, Fauzi berdiri di depan papan reklame kecil di pinggir jalan Perwira. Bertuliskan, perumahan sederhana Bumi Asri, cicilan mulai 600.000 atau bulan. Ia menatap brosur itu lama. Angin berhembus pelan membawa debu dan aroma gorengan dari warung sebelah. Di dalam saku celananya ada amplop berisi uang hasil tabungan 3 tahun, sebagian dari kerja keras, sebagian dari lembur, sebagian lagi dari jualan es yang masih ia jalankan tiap minggu. Petugas marketing menatapnya heran. "Mas kerja di mana?" Fauzi menjawab, "Jujur, saya gali kubur di TPU Perwira." Petugas itu terdiam sejenak, lalu tersenyum canggung. "Oh, iya. Iya, hebat mas. Jarang ada yang bisa nabung dari kerja kayak gitu." Fauzi hanya tertawa kecil. Ia menandatangani berkas dengan tangan yang masih kasar dan hitam di sela-sela kukunya. Saat pulpen menyentuh kertas, air matanya menetes. Bukan karena sedih, tapi karena ia akhirnya punya sesuatu atas namanya sendiri. Sebuah rumah kecil tipe 30 di ujung Bekasi Utara, dengan tembok polos dan pintu besi tipis. Bukan rumah mewah, tapi baginya itu lebih dari istana. Karena setiap bata di dalamnya ia beli dengan peluh, doa, dan keberanian melawan ketakutan. Penghargaan yang tak disangka. Beberapa bulan kemudian, kantor pengelola TPU mengadakan acara kecil. Pak Jaya berdiri di depan, didampingi kepala pengelola. "Teman-teman," katanya dengan suara bergetar, "hari ini kita mau kasih penghargaan kecil untuk orang yang udah nunjukin arti kerja keras." Sebenarnya, semua mata menoleh ke Fauzi. Ia berdiri kikuk, tak menyangka. Kepala TPU menyerahkan amplop dan sertifikat bertuliskan, "Apresiasi atas dedikasi dan integritas Fauzi, penggali kubur TPU Perwira,
Orang-orang bertepuk tangan, beberapa menepuk bahunya, yang lain bersiul sambil bercanda. Wah, sekarang penggali udah kayak pejabat nih. Fauzi tersenyum malu, tapi di dalam dadanya ada rasa hangat yang sulit dijelaskan. Ia teringat malam-malam pertama dulu, saat ia menggali dengan tangan gemetar, takut oleh suara tangisan dari balik tanah. Sekarang, di tempat yang sama, ia berdiri dengan kepala tegak, bukan lagi karena kebanggaan, tapi karena rasa syukur yang tulus. Sri, rumah kecil di tengah hujan malam pertama di rumah barunya. Ia lewati sendirian, hujan turun pelan, mengetuk atap seng dengan irama lembut. Fauzi duduk di ruang tamu kecil, hanya beralaskan tikar pandan. Ia menatap dinding polos di depannya, lalu berkata pelan, "Dulu saya cuma mimpi bisa punya atap sendiri. Sekarang, tanah yang dulu saya gali malah ngasih saya tempat buat istirahat." Ia membuka jendela, menatap keluar, lampu jalan berkabut, udara lembab, dan suara azan Isya dari kejauhan. Dalam keheningan itu, Fauzi tersenyum. Bekasi yang dulu ia anggap keras dan kejam, kini menjadi tanah yang memberinya kehidupan. Tentang kematian dan kehidupan. Suatu sore, seorang jurnalis lokal datang ke TPU untuk menulis kisah tentang penggali makam. Ia mewawancarai Fauzi, menanyakan banyak hal tentang rasa takut, tentang kematian, tentang pekerjaan yang tak banyak orang mau jalani. "Mas Fauzi," tanya jurnalis itu, "setelah semua pengalaman ini, apa pelajaran paling besar dari pekerjaanmu?" Fauzi terdiam sebentar, lalu menjawab dengan suara pelan namun mantap. "Dulu saya pikir kematian itu akhir segalanya. Tapi ternyata justru di kuburan ini saya belajar arti hidup. Kuburan bukan cuma tempat orang mati. Buat saya, ini tempat saya mulai hidup lagi." Jurnalis itu menatapnya lama, kemudian tersenyum, dan malam itu namanya terpampang di berita daring kecil dengan judul "Dari Liang Lahat, Seorang Fauzi Menggali Kehidupan." Kelima, refleksi di TPU Perwira. Suatu subuh, Fauzi kembali ke TPU. Seperti biasa, ia berdiri di bawah pohon Kamboja tua, pohon yang dulu menjadi saksi pertama kali ia takut, menangis, dan berdoa. Sekarang, ia berdiri dengan rasa yang berbeda. "Pak Jaya udah pensiun," gumamnya. "Tapi saya tahu beliau pasti bangga." Fauzi menatap nisan-nisan yang berbaris tenang di bawah cahaya pagi. Embun menempel di rumput. Burung-burung kecil berlarian di antara batu nisan. Tak ada suara menyeramkan, tak ada bayangan aneh, hanya ketenangan yang penuh makna. Ia berjongkok, menepuk tanah lembab dengan lembut. "Dulu saya takut kalian," katanya pelan. "Tapi ternyata dari kalian saya belajar segalanya, tentang sabar, tentang ikhlas, dan tentang hidup yang harus terus digali, apapun yang terjadi." Keenam, sebuah penutup yang sementara hari itu. Sebelum pulang, Fauzi menatap langit Bekasi. Langitnya tidak seindah langit kampung, tapi baginya sama berharganya. Di bawah langit ini, ia tumbuh, jatuh, lalu berdiri lagi. Sekarang, ia bukan lagi pemuda dari Ciamis yang merantau. Ia adalah bagian dari tanah Bekasi. Tanah yang dulu ia gali untuk orang lain, kini membantunya menanam mimpi dan membangun masa depan. Ketika malam turun, Fauzi menyalakan lampu kecil di ruang tamunya. Ia membuka buku catatan, menulis sesuatu di halaman terakhir. Hidup itu kayak gali kubur. Berat, kotor, capek. Tapi kalau kita sabar, kita bakal nemu emas di dalam tanah. Bukan emas sungguhan, tapi ketenangan.
Lalu ia menutup buku itu, menatap langit dari jendela rumah barunya, dan berbisik pelan, "Terima kasih, Bekasi, tanah rantau yang ngajarin saya caranya hidup." Langit Bekasi berwarna jingga keemasan. Matahari senja merayap turun, menyinari hamparan nisan yang tampak bersinar lembut di bawah cahaya terakhir hari itu. Suara burung gereja terdengar dari pohon Kamboja, bersahut-sahutan, menandai pergantian waktu. Fauzi berdiri di depan gerbang TPU Perwira, tempat di mana dulu ia memulai segalanya. Bersama skop tua yang kini sudah berkarat di ujungnya, ia menatap sekeliling dengan pandangan tenang. Dulu, setiap sore seperti ini terasa menyeramkan. Sekarang, sore berarti waktu untuk bersyukur karena masih bisa melihat matahari turun. Wan, malam tanpa takut malam itu, hujan rintik turun lembut. Fauzi duduk di pos jaga kecil, mengenakan jaket lusuhnya sambil menyeruput kopi hitam. Sisa aroma tanah basah masuk lewat celah pintu, bercampur dengan dingin udara. Dulu, setiap bunyi ranting patah membuat jantungnya berdegup kencang. Sekarang, ia justru menikmatinya. Kadang, suara itu seperti teman lama yang datang menyapa. Dari balik kaca pos, tampak batu nisan berderet rapi. Lampu taman kecil memantulkan cahaya kekuningan. Di sanalah, di antara keheningan dan dingin, Fauzi kini bisa tidur nyenyak tanpa rasa was-was. Ia tersenyum kecil, lalu menutup mata. "Kalau dulu aku takut tidur di sini," bisiknya. "Sekarang aku malah tenang, karena tahu aku nggak sendirian." Kedua, surat dari kampung keesokan paginya. Sebuah surat datang dari Ciamis. Tulisan tangan ibu. Hurufnya miring, sedikit gemetar. Tapi setiap goresannya membuat Fauzi terdiam lama. "Nah, ibu senang dengar kamu sudah bisa beli rumah. Ibu bangga kamu kerja halal. Nggak malu meskipun kerja di kuburan. Kalau nanti rumahnya sudah siap, ibu pengen ikut tinggal di sana, biar dekat sama kamu." Matanya berkaca-kaca. Ia meremas surat itu perlahan, menatap langit biru muda di atas TPU. Bayangan ibu, rumah kecil di kampung, dan jalan tanah merah yang dulu ia tinggalkan terlintas di pikirannya. Kini semua terasa tak sejauh dulu. Jarak yang dulu memisahkan, kini seperti menyatu oleh harapan. Sri, hari kelulusan beberapa minggu kemudian, Fauzi berdiri di aula kecil Kecamatan Bekasi Utara. Di depan panggung, terpajang spanduk besar bertuliskan "Wisuda Peserta Paket C, Bekasi 2025". Ia mengenakan kemeja putih, celana hitam, dan senyum lebar. Ketika namanya dipanggil, langkahnya mantap. Bukan karena nilai atau penghargaan, tapi karena ia tahu setiap huruf dalam ijazah itu dibayar dengan keringat dan keberanian. Seorang penguji menyalaminya, berkata dengan ramah, "Selamat ya, Mas Fauzi. Bapak kerja di mana, kalau boleh tahu?" Fauzi menjawab dengan senyum bangga, "Saya tukang gali kubur." "Pak, di TPU Perwira." Ruangan hening sejenak, lalu tepuk tangan bergema. Beberapa peserta lain menoleh, menatapnya dengan hormat. Karena di balik kata sederhana itu, gali kubur, tersimpan cerita tentang keteguhan hati yang tak semua orang bisa miliki. Menunggu kepindahan sore itu, Fauzi duduk di ruang tamu rumah barunya. Lantai keramiknya masih berdebu, jendela belum dipasang tirai, tapi udara di dalam terasa damai. Ia menunggu kabar bahwa ibu dan adiknya sudah berangkat dari kampung. Di meja kecil tergeletak foto lamanya, seorang pemuda kurus dengan gerobak es di pinggir jalan TPU,
Ia menatap foto itu, lalu tersenyum. "Dulu kamu takut mati, Zi?" katanya pada dirinya sendiri. "Tapi sekarang kamu udah tahu, yang harus ditakuti itu bukan kuburan, tapi kalau hidup nggak punya arah." Kelima, tanah yang mengajarkan hidup menjelang malam. Fauzi berjalan kembali ke TPU, hanya untuk menengok, bukan bekerja. Ia ingin berpamitan dengan tempat yang telah membentuknya. Hujan gerimis turun, membasahi tanah dan daun Kamboja yang menetes pelan di bawah pohon besar itu. Tempat ia dulu mendengar suara tangisan pertama kali. Ia menunduk dan berbisik, "Dulu aku datang ke sini karena butuh uang, tapi aku pulang dari sini dengan hati yang lebih kuat. Terima kasih sudah ngajarin aku caranya menghadapi hidup, bukan lari dari ketakutan." Ia menatap deretan nisan itu lama, seperti berbicara pada ratusan jiwa yang pernah ia makamkan. Di mata orang lain, ini tempat kematian. Tapi bagi Fauzi, inilah sekolah kehidupan. Six, penjaga yang tidur nyenyak malam itu. Fauzi tidur di rumah barunya. Tidak ada lagi suara tangisan. Tidak ada bayangan menakutkan. Hanya suara hujan di atap dan angin yang masuk lewat celah jendela. Ia memejamkan mata, merasa damai sepenuhnya. Mimpi yang dulu hanya khayal, kini menjadi nyata. Rumah, keluarga, dan ketenangan. Sebelum tertidur, ia berbisik pelan, "Aku udah nggak takut, Ma. Aku udah bisa tidur nyenyak sekarang." Dan untuk pertama kalinya sejak merantau ke Bekasi, Fauzi benar-benar tidur tanpa mimpi buruk. Karena dalam dirinya sudah tak ada lagi ruang untuk ketakutan. Hanya rasa syukur yang dalam. Penutup epilog singkat. Subuh berikutnya, matahari perlahan naik di atas TPU Perwira. Kabut tipis menari di antara nisan. Burung-burung kembali berkicau seperti biasa. Di pos jaga, sekop tua Fauzi masih bersandar di dinding. Di bawahnya, ada catatan kecil yang ia tinggalkan. Keberanian bukan berarti tidak takut, tapi terus melangkah meski takut. Sampai akhirnya, kita bisa tidur dengan tenang di tanah yang dulu membuat kita gemetar. Bekasi, tanah rantau, telah menjadi rumah. Dan Fauzi, penjaga kubur yang dulu tak bisa tidur, akhirnya menjadi penjaga yang tidur nyenyak.